Banyak perbincangan seputar Ahmadiyah. Segala hal tentangnya disoroti oleh banyak orang. Namun, sangat disayangkan tidak setiap orang mendapatkan klarifikasinya. Untuk itu, kita buka seterang-terangnya dari sudut pandang Ahmadiyah melalui program Sisi Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kalangan masih menaruh kecurigaan terhadap Ahmadiyah bahwa kedepannya Ahmadiyah akan berbahaya bagi persatuan Republik Indonesia dikarenakan Ahmadiyah memiliki seorang khalifah yang memimpin untuk seluruh dunia. Jika kita berbicara mengenai khalifah, maka yang ada di dalam benak kita adalah berkaitan dengan perebutan kekuasaan, pendirian agama. Dikhawatirkan Indonesia akan direbut, kemudian digulingkan dan digantikan menjadi negara syariat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan fakta-fakta sejarah sejak tahun 1924 berkaitan dengan peran Ahmadiyah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena masih banyak yang belum mengetahui berkaitan dengan peran-peran Ahmadiyah untuk kemerdekaan Indonesia. Ya baik, dalam konteks peran ini kita bisa merujuk kapan pertama kali Ahmadiyah masuk ke Indonesia, yaitu diawali ketika tahun 1924, saat itu Khalifah Ahmadiyah sedang melakukan lawatan ke Eropa dan Timur Tengah. Nah, anggota Ahmadiyah saat itu meminta beliau untuk datang ke Indonesia. Nah, tetapi karena beliau tidak bisa hadir, maka beliau akhirnya mengutus utusan pertama Ahmadiyah, yaitu Rahmat Ali HAOT tahun 1925. Jadi itu terjadi ketika masa sebelum Indonesia merdeka. Jadi Ahmadiyah sudah ada 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun-tahun itu berarti berbarengan juga dengan pergerakan-pergerakan organisasi di Indonesia yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu bagaimana dengan kontribusi dari Ahmadiyah untuk kemerdekaan Indonesia? Ya, dalam sejarahnya tahun 1931 Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri di banyak daerah di Indonesia. Dan 10 tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia ini, ya, atau tepatnya tahun 1935, Jemaat Ahmadiyah sudah membentuk pengurus besar yang ketika itu sebagai ketua pertama terpilih Raden Muhammad Muhyiddin. Semenjak tahun itu, ya, Jemaat Ahmadiyah secara keorganisasian telah turut berjibaku dalam perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, baik dari level yang bawah hingga pimpinan tertingginya. Berdasarkan data yang telah disampaikan Maulana Harpan tadi, berarti 10 tahun sebelum Indonesia ini merdeka, Ahmadiyah telah memiliki pengurus besar di tingkat nasional, dan juga anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah telah tersiar di seluruh kepulauan Indonesia, dan juga Ahmadiyah telah memiliki ulama-ulama yang pada saat itu diajak oleh Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk sama-sama membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga dengan seruan dari Hadrat Khalifah kepada mubalik-mubalik Ahmadiyah pada saat itu dan juga kepada pengurus besar Ahmadiyah di Indonesia bahwa Ahmadiyah harus memiliki hubungan, ya, dengan tanah airnya penuh dengan loyalitas yang tinggi dan juga kesetiaan yang murni. Nah, jika kita melihat rangkaian ini saja di awal, maka kita memiliki pandangan atau kesimpulan bahwa sejak awal Ahmadiyah ini memang fokus ikut membantu pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Ya benar sekali, dari seruan pemimpin Ahmadiyah tadi, kemudian memang itu adalah prinsip Ahmadiyah untuk selalu setia dan cinta tanah air. Dalam sejarah memang terdapat beberapa anggota Ahmadiyah yang berperan di dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, saya sebutkan beberapanya, di antara yang pertama adalah Said Shah Muhammad Al-Jailani. Jadi beliau ini adalah mubalik Ahmadiyah yang berasal dari Pakistan yang memiliki kedekatan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Dan beliau juga termasuk ke dalam panitia pemulihan kemerdekaan Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, beberapa penghargaan yang beliau terima diantaranya adalah pertama sebagai veteran perang kemerdekaan Indonesia yang didapatkan beliau melalui Departemen Pertahanan Keamanan Panglima Bersenjata saat itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penghargaan yang beliau terima dari Kementerian Penerangan Yogyakarta atas nama Presiden Soekarno. Nah, yang ketiga adalah penghargaan dari Panitia Pemulihan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada juga mubalik Ahmadiyah yang berasal dari Indonesia, yaitu Abdul Wahid, yang berperan untuk menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia dalam rangka mencari dukungan kepada masyarakat yang berbahasa Urdu di daerah benua Hindia pada saat itu melalui radio RRI. Nah, yang selanjutnya ada Arif Rahman Hakim yang dikenal sebagai pahlawan Ampera. Beliau juga termasuk pahlawan yang berperan bagi kemerdekaan Indonesia, yang mana beliau saat itu ya tewas di tangan pasukan Cakrabirawa dalam upaya untuk membubarkan PKI saat itu. Nah, yang selanjutnya adalah Raden Muhammad Muhyiddin. Nah, beliau ini adalah sekretaris panitia perayaan kemerdekaan Indonesia, yang sejatinya beliau itu akan menjadi petugas pembawa bendera. Nah, tetapi sehari sebelum acara berlangsung, beliau kemudian diculik sehingga setelah itu hilang tanpa rimbanya. Jadi ini adalah beberapa peran yang jelas ada yang diperlihatkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia bagi Republik Indonesia. Bukti lainnya, pengurus besar Ahmadiyah di tingkat nasional memerintahkan pengurus Ahmadiyah di Jawa Barat untuk melakukan konferensi demi membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga anggota atau jemaat daripada Ahmadiyah ini bergabung dengan tentara seperti BKR-TKR, TRIP, KNI dan lain sebagainya untuk berjuang ya dengan senjata merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan tidak sedikit ya warga Ahmadiyah yang kemudian gugur atau meninggal dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan Ahmadiyah juga pada saat itu siap memberikan pinjaman bantuan dana kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu masih banyak lagi ya bukti-bukti yang kita miliki berkaitan dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah untuk membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan ya, Ahmadiyah ini ternyata diakui juga oleh nasional. Sebagaimana diberitakan dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat ya, edisi Legi 10 November 1946 dengan judul Memperhebat Penerangan tentang Republik, Ahmadiyah turut membantu. Jadi dalam berita ini disampaikan bagaimana perhatian besar telah diberikan oleh Ahmadiyah untuk turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi bahwa dalam surat kabar itu disampaikan Khalifah Ahmadiyah, ya, Hazrat Mirza Basyruddin Mahmud Ahmad ketika itu menyampaikan kepada seluruh warga jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia untuk turut melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis ya, dari September sampai dengan bulan Oktober dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia, memberikan semangat hidup dan juga semangat persatuan untuk meraih cita-cita besar kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga saya tambahkan bahwa di tahun 1946 Khalifah Ahmadiyah yang kedua yaitu Hazrat Mirza Basyruddin Mahmud Ahmad menyerukan kepada semua
Mubalik Ahmadiyah yang tersebar di seluruh dunia untuk membuat tulisan-tulisan yang memuat tentang kemerdekaan Indonesia, dan juga yang terpenting adalah mencari dukungan dari negara-negara Muslim untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Beliau menyatakan pada saat itu dalam sebuah kesempatan pidato, selain itu seluruh Mubalik Ahmadiyah, baik itu yang berada di India ataupun yang berada di luar India, ya, seperti di Palestina, di Mesir, di Iran, kemudian di Eropa, Afrika, di Kanada, dan juga Amerika Selatan, dan lain-lain, harus membuat satu tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, di berbagai koran, majalah yang mereka keluarkan, yang memuat tentang berita kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lebih dari itu adalah mereka harus meminta seruan kepada negara-negara Islam pada saat itu untuk membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Ya, fakta-fakta yang tadi telah dijelaskan, hal ini menggambarkan kepada kita bahwa Ahmadiyah dari awal memang melakukan upaya-upaya ya bersama dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Dan ini bisa kita lihat tadi dari pernyataan-pernyataan pribadi dari pendiri bangsa kita, dari Pak Soekarno, ya. Dan juga kita bisa lihat dari penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh negara kepada anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah. Semoga fakta-fakta ini bisa mengklirkan terhadap kecurigaan beberapa pihak terhadap Ahmadiyah, bahwa Ahmadiyah kedepannya akan mengkhawatirkan bagi persatuan Republik Indonesia. Nah, ini tadi kita sudah membahas berkaitan dengan pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita akan mendiskusikan apa yang telah diperbuat oleh Ahmadiyah setelah kemerdekaan Indonesia ini berhasil kita raih. Nah, pada saat ini hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Ahmadiyah untuk merawat Indonesia? Seperti perintah dari Khalifah Ahmadiyah tadi, bahwa dimanapun warga Jemaah Ahmadiyah berada, dia harus mampu menunjukkan hubungan kesetiaan dengan negaranya. Oleh karena itu, maka Jemaat Ahmadiyah memiliki kewajiban untuk senantiasa berperan aktif dalam pembangunan negaranya, ya. Oleh karena itu, maka Ahmadiyah akan senantiasa, ya, melakukan pengorbanan, membantu kemajuan negaranya sesuai dengan kebutuhan, ya, di Indonesia sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia. Nah, perlu ditekankan bahwa prinsip dari Ahmadiyah, baik itu dari dahulu bahkan akan seterusnya seperti itu, yaitu mencintai tanah air dan loyal atau taat kepada pemerintah dimanapun mereka berada. Nah, prinsip ini didasari oleh ayat Al-Quran bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa yang ada pada saat itu. Nah, selain itu juga dasar dari kemasyarakatan Ahmadiyah itu adalah dari setiap pertemuan Ahmadiyah itu senantiasa ada semacam ikrar yang selalu diucapkan, yaitu aku berjanji akan senantiasa mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Berarti kesetiaan atau ketaatan kepada pemimpin bagi Ahmadiyah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh pengikut daripada Ahmadiyah. Dan juga berdasarkan pesan atau perintah dari Hadrat Khalifah bahwa dimanapun anggota Ahmadiyah berada, maka dia harus bisa memberikan kebermanfaatannya kepada negara dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya. Ya, bakti kepada negeri yang dilakukan oleh Ahmadiyah telah banyak mendapatkan pengakuan, bahkan penghargaan. Ya, tak sedikit beberapa program yang dijalankan oleh Ahmadiyah kemudian menjadi program terbesar dalam skala nasional. Misalkan, ya,
dalam hal kesehatan, Khalifah Ahmadiyah ya memerintahkan ya kepada seluruh warga Ahmadiyah untuk berperan aktif dalam hal tersebut. Oleh karena itu, maka melalui Humanity First, Jemaat Ahmadiyah telah turut membantu ya dengan mendirikan klinik-klinik kesehatan dengan biaya yang sangat terjangkau dan bahkan gratis di daerah-daerah yang minim fasilitas kesehatannya. Kemudian mendirikan klinik untuk pasien gagal ginjal, ya. Kemudian mendirikan relawan donor darah nasional, ya. Kemudian juga donor mata nasional yang sudah mendapatkan pengakuan atau penghargaan di tingkat nasional, ya, mendapatkan penghargaan MURI. Pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh Ahmadiyah tersebut ya tanpa imbalan balas jasa, seperti yang diperintahkan oleh Khalifah Ahmadiyah bahwa Ahmadiyah harus membalut luka-luka orang yang sakit dan menghilangkan kecemasan orang-orang yang menderita serta memberikan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan pengakuan dan juga penghargaan dari dunia sekalipun. Jadi selain dari prinsip agama tadi dalam hal sosial kemasyarakatan Ahmadiyah atau juga dari prinsip Khalifah Ahmadiyah secara organisasi internasional, di dalam konteks Indonesia pun ternyata di dalam ADART-nya memang telah mengatur hal tersebut, bahwa Jemaat Ahmadiyah untuk bisa membantu atau berpartisipasi membantu pembangunan NKRI, Negara Republik Indonesia. Makanya tadi disebutkan bahwa Ahmadiyah berperan di dalam bidang kesehatan, misalnya untuk pengadaan rumah sakit, sanitasi, MCK, air bersih dan lain-lain. Kemudian di bidang kebencanaan, membantu tsunami Aceh, Jogja dan lain-lain. Kemudian di bidang pendidikan, menyediakan sekolah-sekolah, kemudian pelatihan kejuruan ataupun pendidikan-pendidikan yang bersubsidi, dan banyak ruang-ruang kontribusi Ahmadiyah di bidang-bidang yang lain. Ya, pendanaan Ahmadiyah yang berasal dari para jamaahnya itu telah digunakan untuk berpartisipasi dalam membangun dan merawat negeri ini tanpa membedakan suku dan agama. Jadi bagaimana mungkin hal-hal positif yang sudah dikerjakan oleh Ahmadiyah itu kemudian memiliki niatan-niatan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sebaliknya, ya, semua itu adalah untuk merawat dan membangun bangsa Indonesia. Karena memang yang menjadi prinsip Ahmadiyah seperti tadi sudah dikatakan, dan memang juga itu adalah prinsip seorang muslim untuk mencintai tanah airnya, untuk setia kepada tanah airnya. Nah, begitupun dengan Ahmadiyah. Jadi tidak mungkin bagi Ahmadiyah dimanapun atau siapapun mereka untuk melakukan niatan jahat kepada negaranya seperti yang dikatakan oleh Pak Harpan. Pasti mereka berniat untuk melakukan kebaikan semata-mata untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terlepas dari kondisi-kondisi sulit yang kemudian sering ya dijumpai oleh Ahmadiyah di negeri pertiwi ini, Jemaat Ahmadiyah senantiasa ya menunjukkan kesetiaan dan kecintaannya kepada negara ini dan terus ya menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada dunia. Fakta-fakta yang tadi telah kita diskusikan, akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa Ahmadiyah di masa yang akan datang tidak mungkin akan berusaha untuk merebut, apalagi menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Ahmadiyah telah berjanji akan ikut merawat bangsa ini. Semoga apa yang kita telah jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.